Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sri Ramadan dari kelas 3 RPLC, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat record diagram menggunakan Draw.io. Pada kali ini, saya akan membuat record diagram dari bisnis laundry. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka Chrome, membuka Draw.io dari Chrome. Nah, begini tampilan awalnya. Saya akan memilih opsi Create New Diagram dan memilih Entity Relationship Diagram. Dan saya akan menuliskan nama filenya. Ini bentuk tampilan awalnya. Karena mempunyai 5 atribut, saya akan menghapus ini terlebih dahulu. Kemudian saya memilih tabel di sini. Ada banyak pilihan, tapi saya akan memilih Entity Relation. Karena kita akan membuat record diagram. Di sini saya memilih tabel ini. Saya akan menarik 5 tabel. Saya letakkan secara acak dulu. Nah, setelah itu saya akan menamakan setiap tabel sesuai dengan nama atribut dari data bisnis laundry. Yang pertama yaitu karyawan, customer. Baru karyawan. Atribut ketiga adalah transaksi. Keempat, pakaian. Dan yang terakhir adalah paket cucian. Setelah semuanya diberi nama, selanjutnya saya akan mengisi PK setiap atribut. PK sendiri adalah kepanjangan dari primary key, yaitu adalah kandidat key yang terpilih keunikan tuple dalam relasi. Jadi, setiap PK itu memiliki keunikan atau berbeda jenisnya. PK 1 dan PK yang lainnya itu berbeda. PK di customer adalah ID customer, karena setiap customer memiliki ID yang berbeda. Langsung kita tulis ID customer. Nah, di bawahnya ini ada FK. FK1. FK sendiri adalah kepanjangan dari foreign key. Nah, foreign key ini adalah atribut atau sekumpulan atribut dalam suatu relasi yang match dengan kandidat key dari relasi lain atau relasi yang sama. FK1 ini adalah nomor HP customer. Saya akan memperbesar tabelnya. Selanjutnya di bawahnya saya masukkan nama customer. Nama customer. Nah, nama customer ini bukan merupakan FK karena bisa saja nama customer satu dengan yang lainnya ada kemiripan. Selanjutnya paket cucian. Kemudian saya akan menambahkan kolom lagi karena masih ada beberapa yang belum saya tulis dengan cara menduplikat. Di bawah paket cucian ada pakaian. Dan yang terakhir ada keterangan. Sudah selesai pada tabel pertama, kita lanjut ke tabel yang kedua.
tabel yang kedua ini, seperti biasa, primary key-nya adalah ID, tapi ini ID karyawan. Di bawahnya ada FK. FK pertama atau FK1. FK1-nya adalah nomor HP karyawan. Kita tulis nomor HP karyawan. Saya akan perbesar lagi tabelnya. Di bawahnya ada nama karyawan. Dan terakhir tugas karyawan. Tugas masing-masing karyawan. Tulis tugas karyawan saja. Sudah selesai, kita lanjut pada tabel atribut transaksi. Di atribut transaksi ini, nomor primary key-nya adalah nomor transaksi. Transaksi. Sebentar, saya perbesar lagi. FK pertama yaitu ID customer. ID customer ini diambil dari atribut customer. PK dari atribut customer. Di atribut customer dia menjadi primary key, sedangkan di atribut transaksi dia menjadi foreign key. FK kedua adalah nomor HP customer. FK ketiga adalah ID karyawan, diambil dari primary key atribut karyawan. ID karyawan. Selanjutnya saya akan menambah kolom lagi dengan cara duplicate. Cara duplicate-nya menekan kolom, terus memilih opsi duplicate. Selanjutnya, FK keempat atau FK yang terakhir, yaitu ID paket. Nah, di bawahnya kita tulis jenis paket, nama customer, setelah itu saya akan menambah lagi kolomnya, seperti biasa dengan menduplicate. Saya butuh 4 kolom lagi, setelah nama customer. Di bawah nama customer, saya tulis total harga. Berat. Tanggal masuk. Dan yang terakhir, tanggal keluar. Selanjutnya, saya berpindah ke atribut yang lain, atribut pakaian.
Nah, di atribut pakaian ini tidak memiliki FK, jadi saya akan menghapus, tidak memiliki PK atau primary key, jadi saya menghapus kolom primary key. Langsung, jenis pewangi, jenis pewangi, jenis pakaian, dan yang terakhir harga. Selanjutnya kita berpindah pada atribut terakhir, yaitu paket cucian. Nah, di paket cucian ini, primary key-nya adalah ID paket. Jadi ID paket yang menjadi FK keempat di atribut transaksi itu didapat dari primary key dari atribut paket cucian. Selanjutnya di bawahnya tertulis jenis paket. Dan yang terakhir harga paket. Nah, setelah semua atribut sudah ditulis, langkah selanjutnya adalah menghubungkan panah, yaitu menghubungkan primary key ini ke foreign key yang di sini. Jadi jika di sini dia menjadi primary key, kita akan menghubungkan panah ke atribut no transaksi, yaitu foreign key. Langsung saja, cara menghubungkannya adalah dengan kursornya sampai ada hijau seperti ini, terus saya tarik ke ID customer. Nah, karena saya tidak mau panahnya seperti ini, kita bisa mengganti panahnya. Seperti itu. Primary key ID customer, kita hubungkan panahnya ke foreign key pertama ID customer. Jadi atribut customer ini terhubung pada atribut transaksi. Selanjutnya ID karyawan. Nah, di atribut karyawan, primary key-nya adalah ID karyawan. Kemudian kita hubungkan ke atribut transaksi FK ketiga, yaitu ID karyawan. Selanjutnya adalah ID paket. ID paket. Di atribut paket cucian, primary key-nya adalah ID paket. Kemudian kita hubungkan kepada atribut transaksi FK keempat, yaitu ID paket. Nah, karena pakaian itu tidak memiliki primary key maupun foreign key, jadi kita biarkan saja. Kemudian kita bisa tinggal merapikan agar hasil kerja kita jadi terlihat lebih rapi. Seperti ini. Setelah selesai, kita bisa menyimpan hasil kerja kita dengan cara export menjadi PNG.
kita buka hasilnya. Inilah hasil kerja saya. Nah, inilah bentuk record diagram dari bisnis laundry. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.